Perkenalkan, nama saya Fadia Nurul Najmi dengan NPM 2250366, kelas B. Di sini saya akan membacakan salah satu cerpen dari buku kumpulan cerpen yang berjudul Teman Duduk, hasil karya dari Muhammad Qasim. Muhammad Qasim sendiri adalah salah satu sastrawan bangsa Indonesia angkatan Balai Kota yang telah menerbitkan bukunya yang berjudul Teman Duduk pada tahun 1936. Cerpen ini berjudul Air yang Pandai Berlaga. Beginilah ceritanya. Pak Mantap baharu sekali melihat laut. Heranlah ia melihat laku air laut yang tidak tahu diam itu. Lebih-lebih melihat ombaknya yang pergi datang, yang apabila bertemu seperti berlaga jua rupanya. Dalam ia memandangi ombak yang tidak terputus-putusnya berlaga itu, terbitlah pikiran dalam hatinya. Dibelinya sebuah botol, lalu diisi dengan penuh air laut. Keesokan harinya, ia berangkat pulang. Hari ketiga, sore-sore, sampailah ia ke kampungnya. Melihat ia datang itu, beberapa orang bertanya kepadanya, "Wah, sudah pulang Pak Mantap, apakah engkau membawa buah tangan?" "Ah, buah tangan? Sudah habis saudara-saudaraku." "Jangan tidak ada saja. Saya bawa di sini sebotol air yang pandai berlaga." Penuh dengan keheranan, isi dusun itu pun mengiringkan Pak Mantap ke rumahnya, karena hendak melihat air yang ganjil itu. Sesampainya di rumah, Pak Mantap meminta sebuah dulang kepada istrinya. Lalu dituangkannya air dalam botol itu ke dalam dulang tersebut. "Ayo, laga, kata Pak Mantap dengan gembira sambil menokok-nokok tepi dulang tersebut. Akan tetapi, air itu hanya seperti air yang biasa aja. Tidak ada sedikit pun ubahnya. "Mana dia Pak Mantap? Mengapa ia tidak berlaga?" tanya orang banyak dengan lagu mencemehkan. Pak Mantap termenung sebentar. Kemudian dengan rupa kemalu-maluan dan rasa kecewa, ia berkata, "Sepertinya saya mengerti. Air ini sudah mati berbunuh-bunuhan selama di jalan tadi. Sebab tempatnya kecil. Alangkah sayangnya," katanya sambil membuang air itu ke jendela. Nah, seperti itu teman-teman ceritanya. Halo teman-teman. Di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku karya Chairil Anwar. Aku, Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa kubawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Halo teman-teman. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari buku The Fabulous Udin karya Rons Imawan. The Fabulous Udin merupakan buku karya Rons Imawan yang terbit pada tahun 2016 dan juga telah difilmkan pada tahun 2018. Dalam sampul depan buku ini bertuliskan The Next Laskar Pelangi karena buku ini menceritakan
kisah kelima anak SMP di sebuah desa kecil di Perabuhan Ratu yang bernama Udin, si anak jenius yang istimewa. Di usianya yang masih sangat muda, Udin dikenal sebagai bocah jenius. Udin tak hanya pintar di sekolah saja, tetapi dia juga bisa menyelesaikan masalah-masalah orang yang ada di sekitarnya. Maka dari itulah, Udin dijadikan idola di sekolahnya dan selalu bisa diandalkan. Ketawain aja lah masalahnya, nanti dia juga malu terus pergi sendiri deh. Itu adalah salah satu ucapan Udin yang ada di dalam buku ini. Pada suatu hari, datanglah seorang anak baru yang bernama Suri. Dia sangat cantik tetapi berkepala botak karena penyakit kanker yang dideritanya. Suri sangat tidak suka orang-orang mengasihaninya. Udinlah yang pertama kali menunjukkan bahwa ia menganggap Suri sama dengan teman-teman yang lainnya, bukan sebagai orang yang tinggal menunggu hari kematian. Suri adalah gadis istimewa yang sejak pertama kali kemunculannya telah mencuri hati Udin. Udin dan Suri menjalani hari-harinya seperti seorang kekasih. Namun, waktu Suri tidak banyak. Pada akhirnya, kisah ini harus ditutup dengan sayembara terakhir dari Suri. Sayembara terakhir yang akan menentukan siapa pemenangnya dan hadiah yang akan diterimanya. Walaupun satu persatu masalah yang ada telah Udin selesaikan, tetapi Udin tidak bisa menolong Suri dari kematian. Nah, di dalam novel ini terkandung pesan moral, yaitu yang pertama, harus selalu memberikan motivasi kepada orang lain. Yang kedua, harus mempunyai sikap tegar dan peka terhadap orang lain. Yang ketiga, harus mempunyai sikap tolong-menolong dan meringankan beban orang lain. Dan yang keempat, harus bijak dalam menyelesaikan masalah. Seperti itulah isi dari novel The Fabulous Udin karya Frans Imawan. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih. Dadah!